Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik, ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Pisces. Seperti biasa di sini kita akan melihat bagaimana situasi Pisces dengan pasangan sahnya dan bagaimana situasi Pisces dengan selingkuhannya. Ini tarikan energi rentang tanggal 1 hingga tanggal 15 bulan April 2025. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami dulu ya, bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, pembacaan ini mari awali dengan melihat bagaimana situasi Pisces dengan pasangan sahnya dulu ya. Di situ ada Four of Wands, berikut ada energi dari Eight of Cups, kemudian ada di situ energi dari Strength reverse, kemudian di situ ada Queen of Pentacles reverse, dan berikutnya di sana ada energi dari The Tower. Ya. Kemudian di situ ada energi dari Knight of Pentacles reverse, kemudian di situ ada King of Pentacles reverse, kemudian di situ ada energi dari the Star ya, ada energi dari the Star, dan berikutnya di situ ada energi dari the Hangman reverse. Oke, tentu saja ya, kalau di luar ini bisa kayak kelihatan bagus-bagus aja, baik-baik aja nampaknya di luar, terutama kalau ini tuh hubungannya sudah berstatus rumah tangga gitu, tapi hanya di luar aja gitu ya. Jadi kayak yang nggak ada ceritanya tentang perceraian, tidak ada ceritanya tentang perpisahan gitu ya, masih tinggal di bawah atap yang sama. Nah di situ ya. Nah, tapi ketika berurusan tentang internalnya mereka berdua, udah nih, udah dingin nih, gitu ya. Seperti kayak yang napsi-napsi aja, sendiri-sendiri aja. Nah, di sana seperti kayak cenderungnya ketidakpedulian dan diam-diam itu tuh bisa kayak adu-adu. Perangnya ini tuh bukan perang terbuka, tapi misalnya gini, udah deh aku nggak usah ngasih duit sama dia gitu ya. Kalau ini suami istri, nggak usah aku kasih duit sama dia, secukupnya aja, dihitung sampai seketat-ketatnya nih gitu ya, untuk biaya uang keluar di rumah tangga ini misal gitu ya. Atau yang kayak udahlah aku nggak usah masak, ngapain juga masak gitu, mendingan beli aja dari luar gitu ya, harga 5.000 perak aja dibeli di sana ya. Jadi kayak ndak ada kelihatan effort untuk membuat enak nih suasana di dalam hubungan mereka gitu. Kalau misalnya ini tuh hubungan pacaran, ngapain ditelepon dia, biar aja dia situ gitu ya. Jadi yang kayak bilang, nah daripada ngabisin waktu sama dia, mendingan akunya ini tuh tidur aja deh gitu. Pengen jalan nih, pengen happy bersenang-senang, ngapain diajak dia bersenang-senang, mendingan aku ajak temennya aku, mendingan aku ajak anakku aja, mendingan aku ajak saudaraku gitu ya. Jadi bagian yang oke-okenya, bagian yang baik-baiknya cenderung agaknya tanda petik ya, pelit untuk diberikan. Jadi tentu komitmen dalam relationship sangat amat goyah di situ ya, sangat amat goyah kalau untuk komitmen. Jadi bisa juga ini bukan hanya Pisces yang berselingkuh, namun pasangan sahnya setidaknya membuka diri ya, mulai membuka diri kepada kehadiran pria baru atau wanita baru gitu. Walaupun mungkin sekarang bilangnya enggak lah, dia bukan kekasih barunya aku kok, hanya temen chatting aja, hanya temen telepon saja.
Nah, bisa-bisa yang kayak gitu ya ujar-ujarnya si pasangan sah Pisces ini. Jadi kayak ini tuh hubungan bukan lagi jadi hubungan yang penting di sana. Tidak lagi menjadi hubungan yang sangat amat penting. Gitu loh. Ketenangan, kekondusifan hubungan ini nampaknya sudah dicoret. Lebih kayak kalau bisa manas-manasin, kalau bisa merugikan dia, kalau bisa bikin dia ngerasa sakit kepala, kalau bisa bikin dia merasa tanda petik kurang. Lebih ke sana, niatannya, setidaknya niatan. Yang kemudian ya beberapa pasti tindakannya ya sudah ada. Jadi pelit sekali untuk bikin itu pasangan tersenyum, ya kelihatan gembira, gitu. Pelit banget. Nggak usah pun bisa bikin gembira ya, bikin tenang aja, nggak usah mengusik dulu. Itu tuh kok kayaknya agak-agak berat untuk sampai di rentang tanggal 15 bulan Maret ini. Gitu loh. Ya. Memang kalau ceritanya mau ini terutama Pisces. Ini kan gambarannya Pisces berselingkuh nih. Tapi kemudian apakah dalam perselingkuhan ini ada niatan mau ninggalin si pasangan sah? Ya enggak ada. Belum ada di situ. Itu ya. Hanya saja ini kayak melemparkan lumpur ke lantai yang bersih. Modelnya kayak gitu aja nih energinya Pisces. Analoginya loh ya di sana. Bukan dalam artian ini tuh mau dihempaskan aja, ini tuh mau ditinggalkan saja. Ya tidak, belum ada. Walaupun pelit, walaupun kadang-kadang mau manas-manasin, kayak tidak lagi mau bertanggung jawab di sana bahkan. Ya, tapi bukan berarti dalam waktu dekat ini tuh Pisces-nya mau ninggalin ini tuh si pasangan sah. Namun juga kok kayak takut berharap gitu ya, jika hubungan dengan pasangan sah bisa kembali harmonis, bisa kembali hangat, bisa lagi tanda petik ya, sebagaimana hubungan yang layak, sebagaimana sebuah hubungan yang normal. Kayak takut di situ berharap, mudah jatuh ini ke apatis, minimal pesimis. Jadi setiap menggambarkan tentang masa depan, lebih banyak itu tuh kecondongannya, wah ini tuh nanti masa depan yang sebentar lagi juga bakal berpisah ini, bubar ini model pacarannya. Kalaupun ini tuh tidak bercerai, namun macam yang hampa, seperti ini tuh hubungan yang hambar saja. Gitu ya, pasti ini tuh hubungan tidak memuaskan. Begitu tuh ujar-ujarnya Pisces dalam dirinya. Ya, kok kayaknya itu hanya omong kosong. Membayangkan ini tuh bisa langgeng, harmonis, macam omong kosong. Itu ya. Jadi mau berdoa pun kepada Tuhan udah males ini. Itu ya, coba pun menggerakkan semesta terjadinya perbaikan. Seperti macam tindakan yang sia-sia saja. Nah di situ. Dan kalau kejengkelan, memang banyak ini jengkelnya Pisces ini ke si pasangan sah. Ada aja yang bikin dia jengkel. Gitu ya. Bisa-bisa Pisces ini tuh menganggap pasangan sahnya kok itikat baiknya nggak ada nih untuk membangun hubungan yang benar sama Pisces. Jadi akhirnya Pisces di situ ya ikutan sombong, macam bisa dianggap Pisces, dia harus mirroring. Dia harus mirroring energi si pasangan sahnya ini tuh ke dia. Nah, di sana ya. Jadi kalaupun hubungan ini tuh gagal, menurut Pisces, ini tuh kegagalan sebab karena gagasan dari si pasangan sah. Itu karena keinginan si pasangan sah, bukan keinginan dia.
Nah, gitu. Ya, jadi kayak tidak mau dinilai sebagai orang yang gagal membangun relationship ini. Itu energinya Pisces. Jadi mesti dipersalahkan si pasangan sah ini, dia yang nggak genah nih, gitu loh. Dia yang nggak baik, dia yang nggak benar, itu ya. Kalau di luar bisa itu omong-omong ya Piscesnya, kalau aku nggak penting banget ini sama si pasangan sahku ini, itu ya. Istri macam apa itu, suami macam apa itu, aku mau tinggalin dia aja deh. Bisa itu tuh berulang-ulang kali ngomong bakalan mau ninggalin si pasangan sah. Tapi secara energi di dalam diri tidak ada itu saling-saling tinggalin. Gitu loh. Setidaknya sampai di tanggal 15. Tuh ya. Walaupun udah kayak gambaran mikirin hidup sendiri-sendiri. Untuk di saat ini. Namun sendiri-sendirinya itu tuh nanggung gitu loh. Ya, jadi ini tuh bisa dibilang suami istri ya bukan gitu ya. Dibilang ya mantan belum gitu modelnya. Ya. Dan yang paling sering terambil perhatiannya tentang bagaimana situasi dan keadaan hubungan mereka ini, mari lihat itu tuh energi dari Pisces. Kalau si pasangan sahnya ini, energi itu lagi kosong ya. Energi itu lagi kosong. Di sana. Jadi ketika dia pasif, mencoba menarik perhatian Pisces ini, itu tuh hanya karena dia sedang tidak peduli aja ke hubungan. Bukan memang itu tuh direncanain gitu ya. Bukan itu tuh memang disengaja. Udah di planning nih. Enggak. Ya enggak, ya lagi enggak serok aja gitu nengok Pisces ini, itu ya. Karena ya kalau mari lihat sih dia merasa dia saat sekarang, aku nih harus mikirin dirinya aku, alih-alih aku harus memikirkan bagaimana nih masa depan hubungan, bagaimana kondisi dan keadaannya Pisces ketika bersama dengan aku. Mendingan aku mikirin diriku sendiri, gimana akunya biar nyaman, senang, gembira. Mendingan aku mikirin dirinya aku sendiri di situ ya. Jadi yang kayak ya lagi-lagi ya, ini bisa dikatakan ngambang, gantung hubungannya itu ya. Bisa hanya kayak formalitas aja, peragaan pada orang banyak aja nih bahwa mereka masih bersama. Tapi sesungguhnya apakah kebersamaan itu memang ada? Ya enggak. Ya enggak. Nah, yang tadi kata Mari, ini bisa hanya sebatas roommate ya. Teman satu rumah gitu ya, teman satu kamar. Gitu, ya. Tapi tidak ada di situ tuh keintiman yang terjadi antara Pisces dengan pasangan sahnya. Sekarang Mari akan tarik energi Pisces dengan ayang bebek selingkuhannya ya. Oh. Di situ. Situ, kemudian di situ. Kalau dengan ayang bebek selingkuhan pun mari lihat-lihat Pisces juga tidak ada serius-seriusnya ya. Terutama di beberapa waktu belakangan hari ini hingga sampai di tanggal 15 bulan April. Nggak ada tuh. Sempet sih kayak yang gini. Ketika dia berselingkuh, dia mau cari pengganti si pasangan sah. Sempet. Cuman ketika ngejalani, kok rasa-rasanya kurang masuk nih. Gitu ya, kurang match nih. Gitu loh. Seperti nggak masuk ke kriteria. Di sini terjadi perbandingan ya. Pisces itu tuh membandingkan antara pasangan sahnya dengan ayang bebek selingkuhan. Dan yang ternyata masih menang itu tuh si pasangan sah. Masih menang. Entah itu tuh katakan perihal hal yang remeh-temehnya aja ya. Entah itu tuh si pasangan sah lebih cantik di matanya Pisces daripada ini si selingkuhan. Apa ini lebih macho daripada si selingkuhan? Apa ini tuh lebih merasa lebih romantis ya
Pasti kan dia ingat ya situasi-situasi ketika mereka berdua dalam kondisi sedang baik-baik saja. Jadi wah, itu orang romantis, si pasangan sah daripada si selingkuhan ini. Masih menang tuh, masih menang ya. Si pasangan masih menang tuh, si pasangan sah. Atau misalnya si pasangan sah jabatannya sudah ada, status sosialnya lumayan tinggi, latar belakangnya oke, gitu ya. Oh, ini anak Pak Haji nih misalnya, anak Bu Hajah nih, oh ini tuh anak pengusaha besar nih misalnya di sana ya. Jadi kayak kebanting ini tuh energi si ayang bebek selingkuhan. Nah di sana, dan ada Pisces ini tuh orangnya tipe yang Mari tarik ya, ini tuh orang yang tipe pengingat ya, dia mengingat. Jadi kalau ada salah-salahnya si ayang bebek selingkuhan ini, diinget habis-habisan sama Pisces. Gitu. Dan ingatannya dia tentang kelirunya, salahnya si pasangan selingkuhan ini lama-lama bikin dia jadi ilfeel. Disadari atau nggak disadari Pisces, ini tuh memang nampaknya sengaja ya, Pisces itu tuh mencoba menemukan yang tidak benar, yang negatif dari si selingkuhannya ini. Itu loh. Jadi hampir-hampir tidak ada oke-okenya nih ya, si pasangan selingkuhan. Hampir nggak ada oke-okenya. Di situ loh. Ya. Tapi memang mau menyakiti si pasangan selingkuhan, bukan masuk dalam rencana wacananya Pisces ya. Dia tidak segila itu mau nyakitin ini anak orang, enggak itu ya. Hanya saja kurang lebih sama seperti dengan pasangan sah, memperlakukan dengan baik juga seperti kayak ada perhitungan ngapain. Dan energi pun kan nggak ada ya. Energinya Pisces itu tuh terutama di 1 hingga 15 bulan Maret, bulan April, itu tuh enggak besar itu ke si pasangan selingkuhan ini. Jadi kalau pasangan selingkuhan ini katakan ya, misalnya dia minta ketemuan ini sama Pisces, ketemuan yo, aku jemput kamu ya, atau please lah jemput aku gitu ya, biar kita pusing-pusing, biar kita jalan-jalan, ngeronda kampung gitu ya. Bisa tetap Pisces, aduh jangan dulu deh, aku lagi sibuk nih. Itu ya, aku lagi sibuk. Memang dia nggak yang kayak apa sih ini ngajak ketemuan aja, nggak mau ngamuk-ngamuk, gitu. Dia akan tolak dengan halus, seolah-olah kayak dia bisa akan kasih gambaran ya bahwa dia sedang sibuk, seperti dia nggak mau diusik dulu. Nanti dia bisa bikin alasan, sorry ya aku lagi perjalanan ini, atau aduh aku mesti nih tanggal 1 hingga tanggal 15. Kebetulan kan momennya momen lebaran kan. Nah, jadi bisa juga itu tuh jadiin momen lebaran sebagai alasan gitu ya, supaya tidak berinteraksi dulu sama si pasangan selingkuhan ya, dan alasan itu tuh tidak menyakiti pasangan selingkuhan. Kalau dia nggak mau itu tuh bilang, aku lagi ribet ini gitu ya, apa sih kamu ini tuh kelingi kali gitu ya, pasti enggak gitu. Kasih alasan yang kira-kiranya masuk akal, nggak bikin si pasangan selingkuhan ini tuh jadi sakit hati. Nah kayak gitu nih ya. Dan kemudian kalau dilihat ini pasangan selingkuhan ini tuh memang hubungan mereka tidak baik-baik saja juga ini ya, tidak baik-baik saja juga ini. Jadi kayak yang si pasangan selingkuhan ini, mari lihat dia begini, ingin bersungguh-sungguh dengan Pisces tidak, tapi juga ingin berpisah enggak. Jadi sama-sama seperti hubungan yang gantung ya. Sama-sama seperti hubungan yang gantung, baik itu dengan pasangan sah, baik itu tuh dengan si ayang bebek selingkuhan. Gitu loh. Sama-sama enggak jelas ini juntrungannya. Kemana ini? Sama-sama enggak jelas. Itu ya. Namun agaknya berbeda sedikit antara energi Pisces sama si pasangan selingkuhannya. Berbedanya begini. Kalau Pisces masih mau
menjaga ya, masih hidup empatinya dia, menjaga, oh ini orang jangan sakit hati, ini orang jangan merasa sedih, ini orang jangan merasa sebutlah di situ tuh kondisi-kondisi perasaannya nggak enak ya. Tapi kalau si pasangan selingkuhan bisa ini tuh ya, dia kayak ada keinginan untuk menyakiti dengan sengaja Pisces ini, gitu loh ya, seperti ada keinginan seperti itu. Macam ngerasa ada dapat sensasi lah, disakiti dan menyakiti, seperti ada sensasi tersendirinya menurut si ayang bebek selingkuhannya Pisces ini, gitu loh ya. Jadi agaknya sedikit sibuk ini, mau berharap lebih kepada Pisces, gitu loh. Jadi andaikan pun Pisces ngasih alasan, memberikan sedikit jarak antara dirinya dengan si selingkuhan ini, tapi si selingkuhan ini bisa itu tuh dia kayak nggak mau paham ya, dia nggak mau terima. Dan alasannya Pisces itu dijadikan dia sebagai alasan untuk dia boleh setidaknya merencanakan mau nyakitin Pisces ini. Jadi yang kayak sengaja kamu itu tuh bikin aku menunggu, sengaja kamu bikin alasan biar tidak bertemu sama aku, awas kamu ya, gitu ya, awas kamu, aku juga akan bikin gitu sama kamu sana. Dan orang ini tahu ini dia jadi orang ketiga, bukannya dia tidak paham ya bahwa Pisces ini tuh bersama dengan dia bukan dalam status sebagai jomblo, bukan status sebagai single. Tahu dia, oh Pisces sudah punya pacar, Pisces sudah punya suami, dia sudah punya istri, tahu dia ini, gitu loh. Tapi ada agak-agaknya nekat-nekat dia ya ke Pisces, ada agak-agak nekat dia. Dan beberapa seperti dalam hubungan dengan Pisces ada ini tuh motif duit, beberapa, tidak semuanya, pokoknya motif kesenangan ya, kesenangan duniawi ya. Jadi kayak yang mengharapkan kalau Pisces ini tuh menjamin dia bisa dapetin kesenangan duniawi tadi, gitu ya. Jadi kalau Pisces berjarak-jarak kayak gini, bisa dia tuh marah gitu loh, bisa dia tuh marah sebab ada rasa takut ya, kalau misalnya Pisces ini tuh tidak lagi hadir dalam hidupnya dia, terus dari mana nih orang yang bisa menjamin kesenangannya dia, gitu loh. Makanya begitu dia melihat bahwa Pisces ini kok kayaknya sedang mengelak untuk membuat dia senang, kamu harus dihukum Pisces, gitu dianya. Energi ayang bebek selingkuhan, kamu harus dihukum, kamu nggak jalanin tugas dan tanggung jawabnya kamu sama aku. Harusnya kan kamu itu tuh nyenengin aku, ngasih aku duit, ngasih aku ini, nemenin aku, gitu ya. Tapi kamu nggak lakukan itu, nah siap-siap kamu, gitu dianya ke Pisces. Siap-siap, aku nggak akan biarkan kamu menikmati hidupmu dengan tenang, dengan aman, dengan bahagia, gitu. Nggak bisa tuh bos, gitu dia energi si ayang bebek selingkuhannya Pisces. Padahal kalau dilihat-lihat pun ya, jika dia menuntut banyak hal kepada Pisces, apakah dia kemudian mau bangun hubungan yang serius dengan Pisces? Ya tidak juga, ya enggak, tuh ya. Jadi kalau mari lihat ini tuh dia sedang mengajak, bahasa halusnya ya, dia sedang mengajak Pisces ini tuh berkontribusi bagi hidupnya dia. Cukup sekian, sampai situ aja ya, berkontribusi untuk tadi hal-hal duniawi, kesenangan, kegembiraan, bukan kebahagiaan, gitu loh. Sebab orang ini tuh pun mari lihat gamang,
Kalau diajak oleh Pisces untuk serius, gampang juga itu, gampang. Tuh ya. Orang ini nggak ada cinta-cintanya nih sama Pisces, nggak ada. Tertarik, suka, ya, melihat Pisces sebagai ladang basah, ya. Lebih dari itu tidak ada. Ya, paling-paling hanya tertarik, suka, senang, ada datang ego ingin mengklaim bahwa Pisces ini miliknya dia, ya ada. Bangun hubungan yang baik dan benar, tidak ada di sana, ya. Setidaknya begitu untuk energi sementara sampai di tanggal 15 bulan April. Oke ya. Baik, dalam pembacaan Pisces dengan pasangan sah, hadir energi dari Aries, Taurus, ada Aquarius, berikut ada energi dari Virgo, energi dari Pisces, energi dari Aries, Scorpio, Leo, berikut ada energi dari Capricorn, dan ada energi dari Scorpio. Di pembacaan Pisces dengan ayang bebek selingkuhan, Libra masuk, ada Sagittarius, hadir energi Leo, energi dari Scorpio, energi dari Aquarius, Virgo, Aries, dan bacaan kita ini ditutup oleh energi dari Gemini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.